Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan materi dalam pengantar akuntansi 1 dengan judul Laporan Arus Kas. Apa itu laporan arus kas? Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan untuk suatu periode. Laporan arus kas digunakan oleh manajer dalam mengevaluasi operasi masa lalu dan dalam merencanakan aktivitas investasi dan pendanaan di masa depan. Hal ini juga digunakan oleh pengguna eksternal seperti investor dan kreditur untuk menilai potensi keuntungan perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang dan membayar dividen. Laporan arus kas melaporkan 3 jenis aktivitas arus kas, yaitu sebagai berikut. Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Contoh, pembelian dan penjualan barang dagangan oleh pengecer. Lalu, arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas investasi adalah arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi investasi pada aset tidak lancar perusahaan. Contoh, pembelian dan penjualan aset tetap seperti peralatan dan bangunan. Dan yang terakhir, arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi hutang dan ekuitas perusahaan. Contohnya, menerbitkan atau menghentikan efek ekuitas dan hutang. Arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasional melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari operasional perusahaan sehari-hari. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode alternatif untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasional dalam laporan arus kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Apa perbedaan dari kedua metode tersebut? Kedua metode ini menghasilkan jumlah arus kas yang sama dari aktivitas operasional, namun berbeda dalam cara melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Dalam metode langsung, melaporkan arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran sebagai berikut. Arus kas masuk operasi utama adalah uang tunai yang diterima dari pelanggan. Arus kas keluar operasi utama adalah pembayaran tunai untuk barang dagangan, biaya operasional, bunga, dan pembayaran pajak penghasilan. Kas yang diterima dari aktivitas operasi dikurangi pembayaran kas untuk aktivitas operasi adalah arus kas bersih dari aktivitas operasional. Sementara metode tidak langsung adalah metode yang melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan diawali dengan laba bersih dan menyesuaikannya dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Keuntungan utama dari metode tidak langsung adalah merekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari operasi. Dengan demikian, ini menunjukkan bagaimana laba bersih terkait dengan saldo kas akhir yang dilaporkan di neraca. Arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas investasi menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Arus kas masuk dari aktivitas investasi biasanya timbul ketika kas diterima dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Arus kas keluar biasanya mencakup pembayaran untuk membeli aset tetap, investasi, dan aset tidak berwujud. Arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan. Arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang terkait dengan perubahan dalam kewajiban jangka panjang perusahaan dan ekuitas pemegang saham. Arus kas masuk dari aktivitas pendanaan biasanya timbul ketika kas diterima dari penerbitan surat utang jangka panjang atau efek ekuitas. Misalnya, penerbitan obligasi, hasil bayar, saham preferen, dan saham biasa menciptakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Sementara arus kas keluar dari aktivitas pendanaan termasuk membayar dividen tunai, membayar hutang jangka panjang, dan memperoleh saham treasury atau pembelian kembali saham.
Sekian itu saja penjelasan materi dalam video kali ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.